Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Agus, NIM 19931421113, kelas Manajemen Keuangan B. Baik, saya akan menjelaskan laporan keuangan arus kas berdasarkan penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Arus kas merupakan aliran dana yang menunjukkan perpindahan dana melalui sebuah bank. Arus kas ini bisa disimpulkan sebagai aliran dana sebuah bank, di mana aliran dana ini menunjukkan sumber dana dan juga penggunaan dana tersebut atau cash flow. Secara umum, arus kas merupakan kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, institusi, maupun individu. Nah, hal ini bisa diartikan sebagai perputaran uang seseorang ataupun sebuah perusahaan, baik itu pengeluaran maupun pemasukannya. Di dalam bidang keuangan, istilah arus kas dipakai untuk menggambarkan besaran uang tunai yang didapatkan maupun digunakan pada satu periode tertentu. Di dalam prakteknya, ada banyak jenis arus kas yang lazim digunakan pada keuangan, tergantung pada kondisi dan kebutuhan keuangan itu sendiri. Nah, pada arus kas terdapat beberapa jenis arus kas. Yang pertama, cash from operating activities. Istilah yang satu ini merupakan uang tunai yang didapatkan dari aktivitas bisnis utama perusahaan, namun tidak termasuk hasil investasi. Arus kas ini biasanya akan ditemukan dalam laporan arus kas perusahaan pada bagian pertama. Yang kedua, free cash flow to equity merupakan arus kas yang mewakili ketersediaan jumlah uang tunai perusahaan setelah diinvestasikan ulang ke dalam bisnis atau dimodalkan. Ketiga, free cash flow to the firm adalah kondisi yang menggambarkan bahwa perusahaan tidak memiliki sejumlah hutang atau leverage. Istilah ini dipakai untuk pemodelan dan juga penilaian keuangan. Yang keempat atau yang terakhir, net change in cash merupakan perubahan nilai arus kas untuk satu periode ke periode akuntansi berikutnya. Ini biasanya akan tertera pada bagian bawah laporan arus kas. Adapun metode pelaporan arus kas. Di dalam prakteknya, arus kas dilaporkan dengan dua metode yang berbeda, antara lain, yang pertama, metode langsung. Metode yang satu ini merupakan metode pelaporan arus kas yang dilakukan dengan cara mengelompokkan aktivitas operasional ke dalam beberapa kategori yang berbeda. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode ini akan memusatkan perhatian pada selisih yang terjadi antara laba bersih dengan arus kas dari kegiatan operasional. Metode ini juga bisa menunjukkan adanya hubungan antara neraca, arus kas, dan juga laporan laba rugi perusahaan. Itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis dan metode laporan arus kas. Nah, kita beralih ke isi laporan arus kas. Isi laporan arus kas. Yang pertama, menghitung adanya kenaikan maupun penurunan kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan jumlah kas bersih yang dipakai untuk operasional. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan jumlah kas bersih yang dipakai untuk investasi. Dan yang keempat, menghitung dan menjumlahkan keseluruhan kas bersih dari ketiga laporan di atas.